Hai sobat-sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai 7 suku kanibal yang pernah ada dan yang masih eksis hingga saat ini. Namun, sebelum jauh melangkah, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini demi kemajuan channel ini. Siapa yang tak bergidik ngeri ketika mendengar kata kanibalisme? Praktik manusia yang makan daging manusia itu sempat ramai diperbincangkan di Indonesia setelah seorang pria asal Jawa Tengah bernama Sumanto ditangkap melakukan tindakan kanibalisme demi mendapatkan kekuatan batin. Praktik kanibalisme bukanlah barang baru. Sejak masa lampau, kegiatan memakan daging manusia bahkan menjadi bagian dari tradisi dan ritual beberapa suku di dunia. Berikut 7 suku kanibalisme yang masih eksis hingga saat ini. Yang pertama, suku Yanomami di Brazil. Sebuah suku di pedalaman hutan Amazon, Brazil bernama Yanomami menjadikan kanibalisme sebagai cara mengungkapkan kasih sayang pada keluarganya. Suku yang diduga bermigrasi dari Selat Bering pada 1500 tahun yang lalu itu memakan jasad orang yang mereka cintai sebagai wujud penghiburan, memuliakan orang yang meninggal dan memberikan kasih sayang. Abu dari jasad orang yang mereka kasihi akan dimasak menjadi sup bersama dengan pisang yang telah difermentasi dan dimakan bersama oleh seluruh anggota keluarga. Memakan abu jasad diyakini suku Yanomami dapat membantu orang yang mereka kasihi untuk memasuki surga dan bereinkarnasi. Yang kedua, sekte Agori Sadus di India. Walau bukan termasuk suku bangsa tertentu, sekte Agori Sadus patut diperhitungkan sebagai kanibal sebab praktik kanibalisme yang mereka lakukan masih berlangsung hingga saat ini. Sekte Agori memakan mayat manusia dalam berbagai kondisi tanpa terkecuali, baik segar, busuk, terbakar, ataupun mentah. Untuk menemukan bahan makanannya, sekte Agori tinggal di tepi sungai Gangga, dekat dengan tempat kremasi atau pembakaran manusia. Sekte yang mengklaim dirinya sebagai aliran dari agama Hindu dan penyembah dewa Siwa tersebut meyakini bahwa memakan mayat manusia yang telah meninggal sebagai puncak penyatuan jiwa dengan alam. Tak hanya untuk dimakan, abu mayat hasil kremasi juga kerap mereka gunakan sebagai aksesoris. Salah satu adalah dengan menaburkannya di seluruh tubuh. Yang ketiga, suku Korowai di Papua Nugini. Di Papua Nugini terdapat sebuah suku yang konon masih melakukan tindakan kanibalis atau memakan daging manusia. Mereka dikenal sebagai suku Korowai. Kabarnya, suku Korowai masih mempraktikkan kanibalisme dalam beberapa acara ritual pemujaan mereka. Suku Korowai meyakini bahwa membunuh dan memakan jasad seorang merupakan satu-satunya cara untuk membalaskan dendam pada iblis atau Kakua yang dianggap mengambil jiwa orang tersebut. Tak hanya memakan daging manusia, suku yang bermukim di rumah pohon yang dibangun sekitar 42 meter di atas tanah itu juga kabarnya sering menganggap orang-orang berkulit putih sebagai mayat yang bergerak. Mereka percaya bahwa orang-orang berkulit putih adalah orang-orang yang dirasuki oleh setan. Yang keempat, suku India di Karibia. Tahukah kamu bahwa kata kanibal pertama kali dimuat dalam catatan sang pelaut ternama Christopher Columbus saat melakukan ekspedisi ke Karibia? Ya, nama kanibal yang dalam bahasa Karibia berarti manusia yang makan manusia, ia sematkan. Julukan tersebut ia berikan bagi suku Indian yang mendiami Karibia. Pasalnya, suku Indian yang Columbus sebut sebagai The Carib People of the Lesser Antilles itu biasa memakan jasad musuh-musuhnya. Memakan jasad musuh mereka anggap sebagai bentuk balas dendam pada musuh yang telah membunuh anggota keluarga mereka. Namun, semenjak masuknya agama Kristen pada abad ke-17, budaya kanibal mulai berkurang. 5. Suku Aztec di Meksiko. Meski dianggap memiliki peradaban yang tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan budaya, suku Aztec di masa lampau ternyata memang dikenal sebagai suku kanibal. Konon, suku Aztec merupakan nyawa manusia sebagai tumbal untuk pemujaan dewa mereka yang dikenal sebagai Huitzilopochtli. Orang-orang yang ditumbangkan akan dicabut jantungnya saat mereka dalam keadaan hidup dan jantung yang masih berdetak. Kemudian tumbal ini akan dimasak dan dimakan beramai-ramai. Kabarnya, selama setahun suku Aztec dapat mengorbankan lebih dari 1000 jiwa sebagai tumbal. Wow, banyak ya guys. Yang keenam, masyarakat Cina kuno di Cina. Jika praktik kanibalisme dari suku-suku sebelumnya bertujuan sebagai pemujaan, pembalasan dendam, dan memuliakan orang tercinta, masyarakat Cina kuno melakukan hal yang berbeda. Sebuah tradisi Cina kuno mempraktikkan kanibalisme sebagai solusi untuk menghilangkan kerutan pada wajah dan membuat orang yang mengkonsumsinya terlihat lebih muda. Caranya adalah dengan memakan janin yang digugurkan atau mengkonsumsi obat-obat berisi bubuk janin yang diklaim sebagai suplemen kesehatan. Masyarakat Cina kuno menganggap bayi yang diaborsi dan plasenta sebagai bagian dari daging sang ibu yang masih murni.
Janin tersebut juga dianggap belum memiliki kepribadian sendiri. Para ibu zaman Cina kuno percaya bahwa dengan mengkonsumsi janin yang telah diaborsi, bukan hanya dapat menghilangkan kerutan, tetapi juga bisa menciptakan bayi baru yang lebih sehat. Yang ketujuh, suku Amahuaca di Peru. Suku Amahuaca yang tinggal di perbatasan Peru meyakini bahwa orang yang telah meninggal mesti dikonsumsi. Tradisi ini dianggap mampu membuat roh orang yang mereka cinta itu tetap merasa hangat daripada harus membiarkan mereka terkubur di tanah yang dingin. Kisah kanibalisme suku Amahuaca ditemukan dari sebuah catatan milik seorang misionaris yang hendak mengabarkan Injil. Misionaris itu menuliskan bahwa suku Amahuaca akan memakan jasad keluarga atau kerabat mereka selama sebulan hingga membusuk. Jasad yang telah membusuk akan dimasak dalam sebuah panci besar yang menjadi abu. Abu itu kemudian akan ditumbuk halus dan dicampur ke dalam tong besar yang terbuat dari pohon yang berlubang. Terakhir, semua orang yang akan meminumnya bersama-sama. Meski terkesan mengerikan, tampaknya setiap suku kanibal memiliki tujuan dan alasan masing-masing ketika melakukan praktik ini. Bagaimana menurutmu? Oke sahabat Demanawan, sekian dari 7 kanibalis yang masih berlaku hingga sekarang, dan alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel.